Halo semua, kembali lagi di channel Resolusi Pandang. Belum lama ini Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan para penggiat seni atau pekerja seni, tapi netizen itu menyebutnya sebagai pertemuan dengan para buzzer. Tampaknya Sri Mulyani mulai panik dengan apa yang menimpa di Kementerian Keuangan ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa prahara tsunami yang menerjang Kementerian Keuangan itu membuat jagat perpolitikan dan perekonomian negeri ini tampaknya berdampak luar biasa. Karena kasus ini itu terus bergulir dan seperti kata Bursok Marlon Antony, yakni pegawai pajak pematang siantar yang suratnya kemudian menjadi viral karena mendesak Sri Mulyani untuk mundur. Peristiwa ini betul-betul menghantam moral dan semangat pegawai kementerian, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dan Bursok bahkan menyebutnya di dalam surat itu bahwa Sri Mulyani itu punya andil besar dalam menghancurkan citra baik Direktorat Jenderal Pajak khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya. Nah, teman-teman sekalian, ternyata yang namanya panik, kalap, itu juga terjadi pada Menteri Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan, meskipun dia itu berusaha menjelaskan dengan segala cara, termasuk lewat staf khususnya itu, yakni Justinus Prastowo, yang kemudian dialih fungsikan sebagai PLT Kepala Biro Humas. Tapi sepertinya Sri Mulyani ini merasa pergantian staf khusus itu belum cukup memadai, dan kalau kita melihat serbuan di di jagat medsos, serbuan dari warganet itu terkait persoalan ini memang luar biasa masifnya dan bergelombang, walaupun 1-2 hari ini agak rendah seiring dengan pernyataan dari Ketua PPATK yang menyebutkan bahwa 300 triliun itu yang disebutkan sebagai transaksi mencurigakan oleh Menko Mahfud MD itu lalu ditepis oleh Justinus PPATK tersebut, bahwa dugaan aliran itu bukan sebagai korupsi dan bukan juga sebagai TPPU atau tindak pidana pencucian uang ya. Dan memang setelah itu gempuran agak sedikit turun dan itu mungkin dianggap sukses. Tapi di sisi lain sejumlah netizen yang masih mencoba kritis tetap kembali mempersoalkan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD selaku Menko Polhukam itu dituntut untuk membuktikannya. Tentunya sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD sebagai ketua tim pengawasan, Mahfud bukanlah seorang ketua yang biasa-biasa saja atau seorang ketua LSM misalnya yang hanya bunyi-bunyi belaka, dan rakyat ketika Mahfud MD mengatakan soal 300 triliun ini merasa yakin bahwa informasi yang dibawa Mahfud ini bukan informasi abal-abal, pasti dari sumber yang sangat terpercaya, dan mustahil setelah PPATK sendiri pada periode sebelumnya dia balik kanan mengatakan itu bukan korupsi. Ivan dengan lugas ketika misalnya Sri Mulyani mengatakan bahwa saya tidak tahu ada angka seperti itu, dan Ivan itu menjelaskan itu sudah dilaporkan sejak 2009 sampai 2023. Ada 200 berkas dan 2 berkas individual yang dilaporkan ada menyebut nama jabatan dan sebagainya. Jadi dari sini menurut saya kalau Sri Mulyani tidak tahu itu menjadi aneh sekali. Kok bisa nggak tahu? Ngapain aja? Karena surat pemberitahuan laporan dari PPATK itu dipastikan untuk Menteri Keuangan dan itu bukan untuk karyawan-karyawan biasalah. Pada hari Sabtu itu Sri Mulyani bertemu dengan para influencer bahas penanganan kasus Rafael Alon. Nah, ini menjadi menarik sekali karena secara bertemu dengan influencer ini bahasa halus saja, orang-orang yang berpengaruh di media sosial misalnya ya, tapi kita rakyat menyebutnya sebagai buzzer RP. Dan selama ini sepak terjang mereka itu memang dikenal identik sebagai pemecah belah bangsa yang menebarkan hoax, menyebarkan fitnah, berita bohong, membolak-balikan fakta ya dan sebagainya. Dan tokoh-tokoh buzzer ini itu sangat terkenal, misalnya seperti Eko Kuntadi, Abu Janda, Denny Siregar, terus si Kamri itu, terus ada Guntur Romli dan sebagainya lah. Ya seperti yang teman-teman tahu lah. Tokoh-tokoh buzzer ini memang menurut saya sungguh-sungguh membuat negara menjadi gaduh ya. Karena kerjaan mereka yang memecah belah bangsa. Bahkan mantan Komandan Jenderal Kopassus, yakni Mayor Jenderal Sunarko, menyebutnya sebagai makhluk hina pemakan bangkai. Ngeri sekali ya.
tapi menjadi unik sekaligus menarik sekelas Menteri Keuangan yang doktor ekonomi jebolan universitas ternama di luar negeri di Amerika Serikat pun kemudian akhirnya menggunakan jasa buzzer ini. Teman-teman sekalian, seperti yang saya sebutkan dalam pengantar tadi, ini menjadi menarik karena rekam jejak para buzzer ini memang luar biasa. Dan kita pastinya sebagai rakyat itu menjadi marah karena para buzzer ini itu kalau dipakai oleh para menteri itu kan berarti mereka didanai oleh APBN. Misalnya beberapa waktu lalu kan ada berita bagaimana istana itu memanggil para buzzer, di mana narasinya yang muncul di dalam publik sih bagus, hentikan hoax segala macam, tapi kita tahu bagaimana praktek bahasa ini sering digunakan sebaliknya. Dan memang perpecahan atau keterbelahan rakyat Indonesia ini sebagian besar menurut saya itu dipicu oleh hadirnya para buzzer. Ya, buzzer ini kan orang-orang yang sebetulnya tidak punya ideologi ya. Dalam arti mereka bekerja ya hanya untuk uang semata. Siapa yang membayar ya pasti dia akan nempel di situ, dan apa yang diperintahkan oleh majikannya si pembayar itu ya mereka akan turuti. Maka mereka akan bekerja ini dan itu tugas utama buzzer ya memang menghancurkan orang-orang yang dianggap merugikan berhadapan dengan bosnya ya atau majikannya. Pada saat yang sama mereka akan memoles junjungannya itu sehingga tampak cemerlang, luar biasa moncernya, kinclong gitulah dan sebagainya. Dan ini saya katakan tadi bagaimana sebuah fakta baru terungkap bahwa Menteri Keuangan pun yang doktor yang ekonomi ini yang dianggap rasional segala macam itu menggunakan jasa para buzzer. Tampaknya Sri Mulyani itu panik luar biasa ketika akhirnya itu Pak Mahfud mengatakan bahwa akan buka-bukaan di anggota dewan di DPR ya, akan membuka semuanya di rapat sidang dengan para DPR. Walaupun ketika Bapak Ivan itu membantah bahwa itu dana 300 triliun yang dikatakan ada dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan oleh Pak Mahfud MD itu, Kepala PPATK itu mengatakan bahwa ketika melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan itu bahwa membantah bahwa itu dana 300 triliun tersebut itu tidak berkaitan dengan korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Kan ini pernyataan yang sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ya. Dan ketika Pak Ivan menyampaikan itu melakukan pada waktu jumpa pers itu, Pak Mahfud MD itu sedang berada di Australia dalam kunjungan bilateralnya di negara tetangga. Rupanya setelah kita simak lagi kalimat yang menyatakan bukan korupsi itu betul dari Pak Ivan, tetapi ada atau tidaknya pencucian uang itu bukan dari Pak Ivan, itu datangnya dari Dirjen. Kalau itu bukan uang korupsi lalu uang apa? Sebetulnya itu seperti kata Rocky Gerung, kita harus memberi support penuh kepada Pak Mahfud MD untuk membongkar skandal kasus 300 triliun ini agar Pak Mahfud MD itu buka-bukaan terang benderang ketika dipanggil oleh DPR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.